Dalam waktu 8 jam, novel ini bercerita, diketik, diedit, kemudian dibikin desain, langsung cetak hari itu juga. YouTube channel Mr. Puisi. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama Mr. Puisinya. Jadi sebelum berbincang-bincang, kita sapa dulu Mr. Puisinya. Halo Mr. Puisi. Halo. Sudah siap saya ajak bedah novel? Selalu siap. Selalu siap. Selalu siap. Harus selalu. Selalu Mr. Puisi siap. kalau setiap podcast itu sudah siap. Karena udah di briefing di awal ya. Mr. Puisi hari ini podcast ini gitu. Jadi udah siap. Oke, jadi kali ini kita berbincang-bincang santai aja ya. Santai. Jangan tegang-tegang ya, Mr. Santai. Puisi ya. Apalagi mengenai cerita mengenai yang cantik-cantik. Santai gitu loh. Oke, jadi kali ini kita akan bedah tuntas novel Manisku. Oke, itu novelnya. Ini novelnya. Oke, jadi apa aja sih isi di dalam novel tersebut yang katanya dalam waktu 8 jam sudah rampung selesai di novel ini. Nah, Mr. Puisi, apa nih inspirasi Mr. Puisi membuat novel ini? Ini novel judulnya Manisku. Oke. Di bawahnya ada jangan rebut pacar gue. Karena apa? Ada dua orang wanita yang dia berteman kental sekali, dekat sekali. Jadi tiba-tiba berantem karena rebutan cowok gitu loh. Gitu loh. Jadi makanya Manisku, jangan rebut pacar gue gitu loh. Jadi ini karya novel saya yang ke-6 ini. Jadi ke-6 ini sangat fenomenal. Karena novel inilah membuat dulu infotainment heboh. Oh, iya. Jadi ini fenomenal, dan sangat fenomenalnya lagi novel ini saya buat dalam waktu sangat singkat. Dalam waktu 8 jam novel ini mulai diketik, bercerita, diketik, diedit, dibikin diedit, kemudian dibikin desain, langsung cetak hari itu juga. Wah, singkat ya, cepat ya. Jadi sistemnya ini, pembuatan novel ini tidak menulis. Kenapa bisa 8 jam menyelesaikan hampir berapa lembar ini? Hampir 115 lembar. Bisa selesai novel ini dalam waktu 8 jam. Waduh. Bagaimana cara membuatnya? Itu yang penting. Jadi kita sudah merangkumkan sebuah cerita yang hampir cerita yang sebenarnya. Nah, karena cerita yang sebenarnya kan kita bisa bercerita. Kita bercerita dalam sebuah studio. Kemudian dia bercerita, kemudian di apa yang saya ceritakan dalam sebuah novel ini langsung diketik oleh staff. Jadi di sini studionya kita bercerita berdiri, ada alat rekam, sebelahnya tukang ketik, dan sekalian setelah ketik ditransfer ke sebelah, diedit, setelah edit desainer desainnya ada, cover, kemudian paling terakhir cetak. Jadi saya bicara ini bercerita selama 2,5 jam. Bercerita seperti apa yang ada di sini. Nah, itu ditulis, bercerita seperti ini, satu-satunya puitisasi novel. Jadi bercerita seperti puisi-puisi, penggalan-penggalan puisi, tapi sebuah cerita. Sehingga 8 jam rampunglah novel ini. Nah, itu loh. Nah, disitulah novel yang unik ini, sehingga menghebohkan pada saat itu, gitu loh. Nah, ini novel ini adalah bercerita dua orang wanita, namanya Rina dan Nina. Rina ini orangnya gemuk, ya
bukan gemuk-gemuk aja, mungkin gemuknya seperti yang baju hitam ini itu, ya kan? Enggak, sangat gemuk, tetapi mukanya ada aura cantik. Dia seorang keturunan Minang, dari Minang. Cantik, hitam manis, tapi gembrotnya seperti drum. Seperti drum. Ya kemudian temennya namanya Nina, mungil, putihnya seperti Cika. Nah, kemudian lebih mungil, pendek, putih, cantik sekali. Nah, Mirip itu saya. mirip dikit. Bisa Puisi takut bilang lagi, bosnya kabur nih. Ya, jadi habis itu dia berteman. Nah, seorang namanya Mr. M ini Ya. dikenalkanlah sama dua orang wanita ini. Oke. Yang mengenalkan namanya Mr. R. Mr. R. Mr. R telepon Mr. M. Halo, Mr. Gua kenalkan nih lu kan ngapain lu duda katanya. Jadi gua kenalkan saudaraku, ponakanku, dikenalkan lah, ketemu di sebuah kafe. Nah, kalau Mr. M ini kan memang dikenalkan tidak ada maksud apa-apa gitu loh. Masuk akrab lah. Si mungil yang cantik itu yang kecil banget, tingginya 165, kecil, mungil, putih. Saya angkat. Tapi saya nggak ada perasaan apa-apa ngangkat, karena saya pikir lucu amat nih mungil gitu, angkat gitu. Akhirnya di sana ngobrol lama-lama. Akhirnya lucunya kita ngobrol di kafe sebuah hotel. Dan lucunya, halo Mas, bookingin satu kamar dong di sini gitu. Oke. Nah kalau saya kan sering membantu orang, saya bookingin, tapi saya pulang. Saya pulang. Oke, saya udah bayar ya bookingin ini, saya pulang. Ya udah, nggak usah 2 hari Mas, cukup 1 hari bookingin. Akhirnya dia booking lah di sana. Nah si mungil ini punya pacar. Dia telepon lah pacarnya, halo Mas, aduh aku dapat hotel gratis nih, lu datang loh di Blok M ini. Datang janjian itu. Aduh enak juga ya, bisa kita ada temen nggak apa-apa lah, temen gua gendut-gendut ini nggak ngerti apa-apa gitu. Wah ini orang sok pede banget. Tapi dia bilang, si Nina bilang, Rin jangan bilang sama Mas itu ya, yang nggak enak deh kita bookingin, kita bawa cowok. Ya udahlah, aman, gua aman. Waktu itulah dia bertiga di sana. Habis itu ini si Rina sama cowok itu, cowoknya kan playboy banget ini. Iya. Dia selimutan berdua. Oke. Selimutan, nah si Nina selimutan sama cowoknya, Rina kan dia ngadep ke sana, tidur karena dia kok kenapa tuh tempat tidur kok goyang, dia nggak bisa tidur gitu loh. Bahaya. Wah, gorang itu dia bilang, abis itu dia pura-pura tidur, dia pura-pura ora, dia ngintip gitu loh. Tiba-tiba selimutnya lepas, dia ngintip, waduh, dia bilang akhirnya kejadian gitu. Kejadian segala macam aneh-aneh. Malam-malam itu yang malam tadinya dingin jadi hangat, yang di sini jadi hangat, tapi yang gendut si Rina malah kepanasan, keringat dingin, ketakutan, sampai terkencing-kencing dari sana. Coba menggali, jadi akhirnya, waduh itu ceritanya panjang lebar. Akhirnya ya si M itu kan nggak tahu kalau ada apa-apa. Akhirnya udah besoknya lagi dia nelfon, Mas terima kasih ya, ini udah hotel ini. Itu makan lagi yuk, makan kita. Tapi nggak ceritain seperti dimanfaatkan berarti ya. Seperti dimanfaatkan, tetapi saya memang sebetulnya ingin membantu mereka. Mereka tuh mahasiswa tingkat 3. Akhirnya saya dapat bisikan sama yang gendut itu, Mas kejadian ini, aduh saya nggak respect lagi sama orang itu kan. Jadi kita membantu biar dia happy berdua, malah nggak respect. Akhirnya mereka udah selesai makan, saya telepon si gendut, yang gendut itu yang, Serina. aduh lebih gendut dari baju hitam ini, waduh.
sama sekali nggak ada penampilan cantiknya, sama sekali tidak ada. Malah horor ada. Oke, horor karena gede. Horor ada. Tapi karena saya orang ini baik, dia nelpon, aduh mas saya nggak bisa bayar kuliah, nggak bisa indekos nggak bayar. Kan karena saya ikhlas. Iya. Sebetulnya novel ini cocoknya tuh ikhlas. Oke. Karena isinya sebetulnya ikhlas. Walaupun dia ada cumbu-cumbuan si manis bercumbu sama pocornya tuh, ini gimmick daripada novel ini. Dia ikhlas. Nah akhirnya kalau saya memang mau si M itu memang nakal, ya dia pasti dia yang cari yang mungil itu yang cantik dong. Iya. Nah, kenapa yang si ini? Nah itulah ikhlas itu membuat si gendut ini dikasih terima sebagai adik, kemudian disekolahkan sampai lulus. Sekolah sampai lulus, tetapi si M bilang ini, halo Rin, kalau lu bisa kursin badan lu dari sekian jadi separohnya, nanti gua ajak lu ke Singapura. Gitu loh. Ya. Nah kan, wah berjuang dia selama 6 bulan, lah terus sih kontrol, ternyata dia kurus sekali ramping. Ramping loh, kok dia sekarang kok cantik ya gitu loh. Tapi kita kan janji ke Singapura, nah, kita bawa ke Singapura. Bawa ke Singapura karena 3 hari loh, 3 hari. Dan kita, yang namanya kita ikhlas, biar dia cantik dari gemuk sampai cantik. Sampai dia ya satu kamar, dan si M ini menyentuh pun tidak. Tidak menyentuh, padahal ini anak udah mulai cantik dan sampai lulus lah gitu kan, udah lulus terus sampai dibilang kamu udah cantik. Dia bilang, mas saya punya pacar di Padang, kamu nanti kawin, saya akan kasih kado kamu kasur untukmu. Kenapa kasur mas? Ya biar kamu pas gituan biar ingat terus sama saya gitu. Ya gitu. Iya tuh. Nah akhirnya udah kurus itu kan belum lulus, terus kita berteman akhirnya nah dan lucunya pada saat berteman si Rina ini si Rina ini nelpon Nina tuh nelpon Rina. Hari ini kita makan yuk di Blok M Mall gitu ya, makan di sana. Terus itu hubungin aja Mr. M itu, kita suruh traktir. Dihubungin lah saya, disitulah kita makan di kafe. Si Nina ini kan gila loh, kok jadi cantik sekarang. Udah cantik terus sama saya gelendotan lagi tidur. Padahal udah kita ke Singapura nggak ngapa-ngapain, gelendotan. Si Nina marah, makin berantem, terus dipukulin. Dijambak-jambak kan, ngapain lu deket-deket Mr. M, kan gua harusnya tuh rebutan. Makanya di sini jangan rebut pacar gue. Jadi dia menganggap saya, padahal pacar saya si Boy yang dia tidur itu kan bukan saya. Nah kalau si Boy direbut sama Rina memang boleh. Saya siapa? Saya kan hanya membantu. Kenapa lu kurus? Jangan lu ini, jangan lu ini. Wah, gua denger lu ke Singapura lah. Jangan lu gitu. Wah, berantem, ribut. Akhirnya dia bilang, gue ini ke Singapura sama Mr. M. Gua dicolek juga. Kalau lu gak percaya, sekarang kita ke dokter, periksa perawannya gue. Sampai gitu loh. Waduh, gawat tuh. Akhirnya gak berani dia percaya. Akhirnya percaya, kalau gitu dia minta maaf. Aduh, ini gua berprasangka buruk kan. Ternyata lu walaupun nggak ada hubungan dengan Mr. M, kan gue dong. Ya sekarang Mr. M mau nggak sama lo gitu. Karena udah nggak respect kan nggak mungkin mau kan. Iya benar. Itulah ceritanya seperti itu. Itu benar-benar tulus untuk membantu. Tapi kalau si Mr. M buaya darat, nggak usah lagi kurus biar gendut, tuh kejadian gitu loh. Nah itu loh. Jadi itulah sebuah cerita yang betul-betul sangat tidak mungkin, tetapi memang betul apa adanya. Nah bagaimana pendapat
ini mengenai cerita ini. Oke, nah kalau pendapat saya Mr. Puisi, jadi ngedenger ceritanya langsung karena kemarin kan udah sempat baca juga. Tapi emang kalau baca sama mendengarkan itu kan beda, ininya vibes-nya beda. Jadi setelah mendengar langsung nih ceritanya, itu bener-bener puisi. Sebenarnya di dalam kandungan novel ini tuh ada beberapa pesan gitu. Iya. Jadi ketika kita tuh tidak boleh memanfaatkan suasana Iya, gitu. benar-benar. Pesan yang saya dapat nih Mr. Puisi, kita tidak boleh memanfaatkan suasana meskipun orang-orang orang itu cantik, bersih seperti apapun, ketika memang tidak hal yang tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan, jangan dimanfaatkan suasana itu. Itu yang saya dapat. Nah, seorang Mr. M itu sangat ikhlas. Iya. Akhirnya dia kawin kan. Iya. Akhirnya Rina tuh lulus, Iya. kawin. Ibunya menjemput, kita juga biayai semua, keluarganya kawin. Saya mesan kasur untuk perkawinannya. Oke, menepati janji ya. Poin kedua nih, menepati Di janji. dalam kasur itu saya bukan puisi, ini sih puisi ya. Apa sih Apa isinya? isinya? Habislah bimbinganku untukmu. Pacarmu telah meminangmu. Kuberikan kasur untuk kado untukmu. Kado itu menjadi saksi bisu untukmu. Nah, itu loh. Orang tadi ngirim kasur ke Padang coba, bagaimana itu, ya kan? Nah itu. Nah terus kalau ada orang laki-laki seikhlas itu, bagaimana pendapatnya? Laki-laki seikhlas itu meskipun bukan milikku ya. Jangan, maksudnya kan ya berterima kasih lah sudah mau membantu gitu. Tapi kenapa nggak Mr. Puisi aja yang sama dia? Enggak dong, karena gini kan orang apa namanya yang pelaku yang Mr. M ini Iya, kan Mr. orang-orang ikhlas. Oke. Nah seandainya Mr. M itu mengajak Cika, dia ikhlas seperti itu, bagaimana tanggapan Cika terhadap Mr. M itu? Tanggapannya? Ya baik sih, maksudnya kayak makasih, maksudnya udah ditolong gitu. Terus Nah, tanggapannya kok udah tidur sekasur gak diapa-apain, tanggapannya apa sih? ya Tanggapannya? mungkin karena sudah menganggap sebagai adik, jadi ya mau colek pun ya kasihan. Ya, bukan kasihan sih, maksudnya karena rasa sayangnya dia nganggapnya sebagai adik gitu, nggak ada niatan jahat sama yang cewek itu, ya udah gitu. Nah, itu- udah tulus bantuin, memang Tetapi tulus kalau bantuin, tanpa embel-embel. itu sebetulnya tidak bisa dibuat. Iya. Perasaan ikhlas itu memang Emang muncul dengan sendirinya. ada di dalam hatinya dia gitu. Tapi kalau misalnya dibuat-buat, gua mau ikhlas, nggak akan bisa, Iya, Pasti kelihatan. gitu loh. pura-pura kelihatan. Nah, kalau misalnya Cika diajak gitu, si kelas itu udah dibantu, jangan-jangan Cika yang dirayangin aja. Nah, ya kan? Kok gak nyentuh-nyentuh gue ya? Ya, gitu. Jadi mikir. Jadi mikir gitu loh. Ya, mau nggak sih gue nggak disentuh-sentuh, udah dibawa ke Singapura nggak disentuh-sentuh. Nah, Merasa gitu tidak loh. normal ya kalau kayak gitu. Nah, Kak, tapi kan itu atau mungkin pikirannya yang si wanita itu, jangan-jangan dia nggak normal orang ini. Bisa aja kan? ya satu sisi mungkin mikir gitu, tapi satu sisi kan oh ya mungkin dia mau jaga saya gitu. Nah, kalau yang ini yang sebelah kiri, kalau terjadi hal-hal seperti itu, apa tanggapan? Ya. Terjadi apa nih Mr. Presiden? Terjadi orang ngajak kemana-mana, tapi nggak nggak diapa-apain, dibelikan macam-macam, Oke. disayang, tapi nggak diapa-apain. Oke. Bagaimana tanggapannya? Nah, kalau dari saya sendiri Mr. Puisi, tanggapan kepada orang yang seperti itu, balik lagi nih ke poin cerita Mr. Puisi. Ada orang di mana mereka memiliki perasaan yang ikhlas, di mana tujuan mereka itu adalah untuk membahagiakan orang, bukan untuk menyakiti orang. Karena ketika mereka udah berani melakukan hal tersebut, berarti mereka juga menyakiti orang. Dan terkadang ketika mereka sudah berani melakukan itu, beban yang ada di dalam dirinya dia itu akan nambah ketika nanti ketika nanti dia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang udah dia lakuin kayak gitu. Ya, orang itu kan ikhlas. Iya. Karena apa? Si perempuan ini bilang, "Mas, saya punya pacar, Iya, mau benar. menikah Nah, di Padang." Makanya, Berarti kan kalau dia misalnya orang ini jahat, biar lu punya, aduh, biar sama gue aja nih biar gitu. gua udah capek keluarin duit, gua sama gua dong. Iya, gitu. Itu kan berarti ikhlas dan tidak punya pikiran yang jahat. Iya, benar. Ya kan, tidak, makanya berteman tidak ada untung rugi. Iya, benar. Ya kan, kalau berteman atau ada untung rugi ya nggak usah berteman. Teman, Ya kan? benar.
Karena biasanya kalau dalam pertemanan, apalagi kita udah berani saling membantu, itu ketika kita melihat teman kita bahagia, otomatis kita ikut bahagia. Padahal si Mr. M saat itu duda loh, Iya, coba nah. duda untuk bahaya kan bisa prostat. Bahasanya. Iya, tapi apa? Tapi maksud saya, kok mampu Untuk menahan. menahan diri sehingga dia bisa lolos ujian Ya, jadi terberat lah yang itu. terberat dalam hidup mereka. Ujian terberat. Ya, itu ujian terberat. Ya kayak ibarat udah ada mangsa depan mata Mata, ya. tapi nggak dimakan gitu. Makanan enak banget di depan mata, tapi dibiarin aja. Ya, kalau jika ada orang seperti itu mau nggak diajak Singapura? Ada. Maksudnya diajak ke Singapura tapi Iya. aku nggak diapa-apain nih. Oh iya, seperti orang Iya, seperti itu iya. mau nggak? Mau aku. Mau ya? Iya. Oke. Iya, mau ngajak ke Singapura. Bukan, bukan. Bukan. Loh, bukan ini kan kita mau pengen tahu perasaan seorang wanita. Ya, siapa tahu Mister Puisi berbelok lah. Iya. Udah saya aja tim saya ke Singapura. Ya gitu loh. Jadi artinya gini loh. Artinya kalau ada orang yang setulus dan seperti itu, kira-kira orang itu pasti akan mendapat pahala. Iya, benar. Iya kan, benar kan? Tapi kalau orang itu jahat, pamrih, rasanya sulit lah. Iya, gitu loh. benar. Gitu loh. Gitu loh. Mr. Prisi, pertanyaan terakhir nih dari kita, yang poin terpenting. Mr. Puisi paling suka part cerita di bagian yang mana? Iya. Bagian yang mana? Yang menurut Mr. Puisi paling dalam banget dan paling paling nyata lah gitu. Part Ceritanya yang di paling bagian cerita yang mana? Ceritanya pada saat kita berjanji untuk membuat dia kurus dan cantik. Oke. Setelah cantik dan kurus tidak diapa-apain. Nah, Oke. itu loh. Nah, Nah, itu luar jadi biasa. sampai saya membuat lirik lagu dengan puisi manisku. Oke. Coba Gimana lagunya? kamu baca. Coba. Gimana lagunya? Coba kamu baca puisi yang keras bacanya. Ini Baca. puisi apa lagu? Puisi tapi udah jadi lagu. Lagu. Itu Jadi, loh. dipuisikan dulu Saya nih. puisikan aja Iya, ya. puisikan ya. Jangan sampai ini ya. Salah baca, Salah ya. baca ya. kan. Mbak. Jangan jangan menghayal apa-apa. Bersihkan hatimu. Iya. Bacalah dengan baik. Gitu loh. Oke. Manisku, temanku, biarlah aku menyayangimu, biarlah aku merawatmu, biarlah aku mengasihimu. Oh, aku bukan pacarmu, oh aku hanya temanmu. Aku teman bicaramu untuk mengisi kekosongan jiwaku. Habislah waktuku untukmu, kasihmu telah meminangmu. Kuberikan kenangan dan cintaku, saksi bisu untukmu. Dah, kau telah kuantar ke gerbang bahagia manisku. Nah, Oh, baik. Sekarang siapa? lagunya gimana itu? Sekarang siapa lagi mau membaca ini? Ayo. Oke, siapa lagi yang mau? Baju hitam, baju hitam, baju hitam. Atau yang baju kotak-kotak itu? Baju kata-kata. Udah. Sudah. Oh, baca. Sudah. Menyerah. saya Menyerah. Nah kalau gitu, yang ini yang bawel suruh baca Sri. Oke. Oke. Tapi yang baca yang kamu berdiri sambil reaksi gitu loh. Waduh. Coba. Ini menjadi Berdiri sambil disuruh menjadi itu loh. seorang puitis. Puitis apa puisi? Gimana orang Oh, yang sembaca. Ya, pembaca puisi lah istilahnya. Yang betul-betul gimana menjiwai gitu loh. Oke, bentar. Kasih waktu. Kasih waktu. Ya harus menghayati ceritanya. Oke, ini judulnya Manisku. Manisku, temanku. Biarlah aku menyayangimu. Biarlah aku merawatmu. Biarlah aku mengasihimu. Oh, aku bukan pacarmu. Oh, aku hanya temanmu. Aku teman bicaramu
untuk mengisi kekosongan jiwamu. Habislah waktuku untukmu. Kekasihmu telah meminangmu. Ku berikan kenangan dan cintaku sebagai saksi bisu untukmu. Kau telah kuantarkan ke gerbang bahagia, manisku. Udah. Tepuk tangan. Ya nanti gini, ini kan dibaca oleh Sri. Nanti ada dulu yang membaca ini ada di YouTube. Oke. Ada Nirina Jubir, artis cantik mungil yang membaca puisi ini pada saat ini launching. Nirina baca beberapa dari puisinya Pak Made. Dan kalau misalnya Nirina dari yang Nirina baca itu sendiri, puisinya tuh lebih kepada kejujuran ya. Jadi kayaknya bener-bener selama ini kan kita suka ngarepin yang puisi tuh yang kemana artinya apa itu. Nah kalau ini cukup dengan dibaca tuh langsung krenyes gitu loh. Dari puisinya sendiri tuh langsung yang kebaca gitu. Apa sih yang pengen disampaikan sebenarnya, karena kayaknya bener-bener yang apa yang di otaknya tuh bener-bener yang reret gitu loh. Betapa ikhlasnya orang ini. Iya, benar. Mengantar ke gerbang kebahagiaan tanpa dicolek. Coba. Coba. Itu kan coba. Ku antar kau ke gerbang bahagia, manisku. Oh coba. Ku antar ke gerbang bahagiamu, manisku. Coba ini prosesnya sekian tahun, 4 tahun. 4 tahun mereka berteman hanya untuk mengantar kebahagiaannya ke gerbang kebahagiaan, ke gerbang perkawinan yang sungguh indah. Yang tadinya gendut menjadi kurus dan cantik. Setelah cantik bukan dicolek, malah dibahagiakan, mengantar ke gerbang perkawinan yang sangat membahagiakan. Coba tepuk tangan. Dibaca kalau dari puisinya tadi pun itu artinya dalam banget kalau kita benar-benar bisa masuk ke dunia sebagai seorang Mr. M, karena dia mengungkapkan sebenarnya gimana perasaannya dia menjalani sebuah pertemanan yang hanya sebatas teman, tapi dia menjaga benar-benar seolah-olah itu adalah pendamping hidupnya. Nah di situ waktu ya kalau nggak salah yang waktu ini launching itu yang hadir di situ Nirina Jubir. Kalau nggak salah ada si Poltak, ada juga komentarnya tuh si Poltak. Poltak Luhur Sitompul. Saya dengan novel ini diluncurkan, Made jangan berhenti menulis, terus membuat novel-novel baru karena makin lama di era keterbukaan kita ini, seni istimewa, puisi pujangga, dan lain sebagainya, jangan ada orang yang ingin mencoba menghalang-halangi. Kalau nggak salah ada Mary Putrian hadir, Titi Kamal teman kita juga hadir, banyak juga ada Abdi Slek, banyak sekali yang hadir. Nah sehingga di sini pun ucapan terima kasihnya juga ucapan komentar-komentar juga dari banyak artis ini. Banyak sekali banyak artis di sini coba mulai Luhur Sitompul, Nirina Jubir, kemudian Poppy Darsono ini yang model yang sangat terkenal sangat itu, kemudian Titi Kamal, kemudian Purwacakarta seorang seniman yang legendaris juga hadir. Aduh banyak sekali lagi yang hadir saat itu, mereka memberikan komentar di dalam puisi, dalam puitisasi novel ini gitu. Oke, jadi sudah dulu bincang-bincang kita kali ini, sekian dulu kita sudah mendengar cerita-cerita secara langsung ya, cerita tentang manisku jangan rebut pacar gue, yang ternyata di dalamnya itu lebih banyak mengandung makna-makna di mana sebuah keikhlasan yang dilakukan seorang Mr. M kayak gitu. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Jadi sampai bertemu di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mr. Puisi. See you and goodbye. Bye bye.